Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses bersama, Allahu Akbar. Saya melihat di sini, di kelas ini, siswa-siswi Bapak yang sangat luar biasa. Senyum tulus dan semangat belajar kalian menunjukkan bahwa kalian semua adalah orang sukses. Bahwa yakin, setelah materi PAI hari ini bersama Bapak Miguel Akhir, di kelas ini juga akan terjadi yang namanya sukses bersama. Karena sukses sendiri itu biasa, sedangkan sukses bersama Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Terima kasih. Masih bersama saya Bapak Miguel Akhir dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Marilah sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang menjadi muslim yang beretos kerja unggul. Jadi materi pembahasan hari ini yaitu yang pertama, definisi etos kerja, lalu yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 105 dan yang ketiga yaitu kandungan ayat dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat yaitu prinsip etos kerja. Yang kelima yaitu tujuan dari etos kerja itu sendiri. Alhamdulillah, mari kita bahas satu persatu apa itu etos kerja. Jadi di sini kita akan membahas tentang definisi dari etos kerja itu sendiri. Definisi etos kerja yaitu suatu hasil kepercayaan seseorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal ataupun kerja. Mari kita simak video berikut ini. Apa yang kalian lihat pada video tadi? Semut yang badannya kecil. Lihat saja kakinya yang seukuran dengan rambut kita. Tapi apakah semut-semut itu putus asa dalam menjalani hidup? Ternyata semut berjuang mempertahankan hidup mereka. Yakin bahwa dengan usaha, maka semua akan bisa dilalui. Kita jadi tahu bahwa pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat yang menjadikan keyakinan karena bekerja tak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, akan tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu sumber hukum etos kerja dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. وَعْبَدَ بِمَا تَعُولُهُ خَيْرُ الصَّادَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, yaitu mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada Imam Muslim yang meriwayatkan bahwa An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahyan wal mamat. Rawahul Muslim. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu apa isi kandungan ayat tersebut. Mari kita bahas satu persatu bahwa isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Lalu yang kedua diingatkan bahwa kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Lalu yang ketiga yaitu hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Lalu yang keempat yaitu mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalan, yaitu baik dan buruk. Lalu yang keenam yaitu tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata. Lalu berdasarkan isi dan kandungan hadis tersebut,
beberapa penjelasan sebelumnya, maka ada 8 nilai etos kerja muslim yang perlu menjadi landasan dalam bekerja dan beramal. Yang pertama, yakin lawan ragu-ragu. Yang kedua, optimis lawan pesimis. Yang ketiga, kuat kemauan lawan kelemahan keinginan. Yang keempat yaitu rajin lawan malas. 5. Berani dengan pertimbangan lawan takut mengambil resiko. Yang keenam, dermawan lawan bakil. Yang ketujuh, bebas dari hutang lawan terlilit hutang. Yang terakhir yaitu membangun jaringan luas lawan miskin jaringan. Mari kita simak video berikut ini. Masya Allah, apa yang terjadi jika tidak ada etos kerja dan kerjasama dalam sebuah tim? Mungkin semut itu akan masuk ke hidung gajah. Tapi semua itu dilakukan dengan kecerdasan seseorang pemimpin dalam sebuah tim. Memberhentikan sejenak dan mengkomandoi untuk membentuk formasi. Sebagai seorang pemimpin, ia pun tidak membiarkan timnya bekerja sendiri, tapi ia turut terjun langsung dalam perjuangan itu. Masya Allah, luar biasanya etos kerja semut. Anak-anakku, kita jangan mau kalah dengan kekompakan tim semut. Marilah, selanjutnya kita akan membahas apa prinsip etos kerja. Prinsip etos kerja yang pertama yaitu bekerja, beraktivitas dan beramal karena Allah. Yang kedua yaitu berorientasi akhirat. Yang ketiga yaitu berkarakter kuat. Yang keempat yaitu berkarakter amanah. Yang kelima yaitu bekerja dengan keras dan kerja keras. Yang keenam yaitu bekerja cerdas. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian kelima yaitu apa tujuan etos kerja. Jadi tujuan etos kerja itu sendiri yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri, lalu yang kedua yaitu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu yang ketiga yaitu sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu memperkuat karakter, lalu yang kelima yaitu sebagai realisasi dari peran manusia sebagai khalifah. Anak-anakku, jadi pada kesempatan hari ini kita sudah membahas tentang etos kerja yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kita pada sikap dan nilai yang positif dan berkarakter Pancasila. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram saya di deaakhyar.id.